Kisah tragis ini datang dari seorang gadis malang asal Jepang yang harus menerima kekerasan tidak wajar dari sekelompok laki-laki tak bermoral, hingga harus menghabiskan waktu di sisa hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan. Gadis cantik tersebut bernama Junko Furuta. Ia lahir di Jepang pada tahun 1971. Junko atau yang memiliki nama akrab Jun-chan memiliki kehidupan normal seperti remaja seusianya. Saat berusia 17 tahun, ia bersekolah di Saitama Yashio Minami High School dan dikenal dengan murid yang baik. Selama bersekolah, Junko memiliki nilai-nilai yang bagus, tidak memiliki catatan perilaku buruk, bahkan ia menghabiskan waktunya untuk bekerja paruh waktu sepulang sekolah. Junko juga dikenal dengan sebutan gadis baik karena ia tidak pernah minum minuman beralkohol maupun merokok. Ia sangat disukai oleh teman-temannya. Singkat cerita, pada tahun 1988, salah seorang teman sekelas Junko yang bernama Hiroshi Miyano mulai menyukainya. Hiroshi adalah salah satu siswa yang memiliki penilaian buruk di sekolah. Ia sering mengganggu teman lainnya, bahkan anak berusia 18 tahun itu sudah bergabung dengan gangster mafia Yakuza tingkat rendah. Yakuza sendiri adalah sebuah gangster yang dikenal dengan sindikat kejahatan terorganisir di Jepang. Biasanya prostitusi dan perjudian adalah hal yang wajar dalam lingkup sosialnya. Hiroshi yang tengah dimabuk asmara kala itu sempat menyatakan perasaannya kepada Junko yang kemudian menerima penolakan darinya. Biasanya tidak ada satupun wanita yang menolak rayuan manis dari Hiroshi, dan Junko adalah orang pertama yang memberinya penolakan. Pada tanggal 25 November 1988, Hiroshi dan seorang temannya yang bernama Nobuharu Minato sedang berkeliaran di jalan Saitama pada malam hari untuk mencari korban. Biasanya mereka akan mencari tempat untuk dirampok atau mencari korban wanita yang akan mereka perkosa. Sayangnya, pada malam itu Junko Furuta melewati jalan yang sama. Ia baru saja pulang dari pekerjaan paruh waktunya. Melihat Junko sedang bersepeda, Hiroshi dan Nobuharu mulai membuat rencana, kemudian melancarkan aksinya. Diam-diam Nobuharu datang dan menendang Junko hingga terjatuh. Lalu Hiroshi dengan aksi heroik tipuannya datang dan menawarkan bantuan. Ia menawarkan untuk melindungi dan mengantarkan Junko pulang ke rumah. Melihat tawaran baik dari orang yang menyukainya, Junko dengan senang hati menerima dan keduanya berjalan dengan Junko menuntun sepedanya. Namun bukannya mengantar gadis malang tersebut, Hiroshi justru membimbingnya menuju sebuah gudang dan memperkosa Junko bergantian. Bangga bisa melecehkan gadis yang ia sukai, Hiroshi segera menelepon teman-teman lainnya bermaksud untuk menyombongkan diri. Tidak lama kemudian, dua orang temannya yang bernama Jo Ogura dan Yasushi Watanabe datang menyusul ke gudang tadi. Kemudian ikut memperkosa gadis malang tersebut. Rupanya, Hiroshi juga ingin membalaskan dendamnya kepada Junko karena berani untuk menolak cintanya. Dan Junko bukanlah gadis pertama yang menjadi korban pemerkosaan bergilir ini. Merasa tidak puas, mereka membawa Junko ke sebuah rumah kosong milik Nobuharu di Tokyo dan menahannya di sana. Junko tidak punya pilihan lain selain menurutinya, karena Hiroshi mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika ia menolak. 2 hari kemudian, keluarga Junko menghubungi polisi atas kehilangan putrinya. Mengetahui pihak kepolisian tengah mencari Junko, anak laki-laki itu segera memaksa Junko untuk menghubungi keluarganya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Ia telah melarikan diri dan kini ia tinggal bersama teman-temannya. Dan tanpa disadari saat itu adalah terakhir kali orang tua Junko dapat mendengar suara putri mereka. Di rumah kosong itulah penyiksaan yang sebenarnya terjadi. Junko ditahan selama 44 hari dengan siksaan yang tidak bisa dibayangkan. Ia mulai diperkosa oleh 100 orang berbeda hingga lebih dari 500 kali. Bahkan ada saat dalam satu hari, ia harus dipaksa untuk melayani 12 orang pria berbeda dan harus berada dalam keadaan telanjang setiap waktu.
Terkadang orang tua Nobuharu akan datang ke rumah. Anak laki-laki di sana akan segera mengatakan bahwa Junko adalah pacar dari putra mereka. Bahkan saat orang tua Nobuharu tahu kenyataan yang dialami oleh Junko, mereka tidak berbuat apa-apa. Karena merasa takut dengan anaknya yang bergabung dengan gangster Yakuza, kini sekelompok anak laki-laki tersebut tidak lagi merasa takut dan tidak perlu berpura-pura. Karena mereka tahu orang tua Nobuharu tidak akan melaporkan mereka ke polisi. Sekelompok anak laki-laki itu mulai memukuli Junko dan memberikannya penyiksaan. Mereka seringkali memasukkan benda-benda asing ke dalam alat kelaminnya, seperti botol, gunting, tusuk sate, bola lampu menyala, hingga setrika. Mereka juga tidak segan-segan memaksanya untuk meminum air seninya sendiri dan memaksanya untuk memakan kecoa. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga menggantungnya di langit-langit dan memukulinya seperti samsak. Mereka tidak segan-segan mengencinginya, menyuruh Junko untuk tidur di balkon saat musim dingin, memukulinya dengan tongkat golf, bahkan menguncinya di dalam lemari es selama berjam-jam. Tak apa yang ada di dalam pikiran anak laki-laki ini, mereka dengan tega membakar alat kelamin dan kelopak matanya dengan korek api. Secara sadar mereka juga menggunakan tang untuk memuntir payudaranya. Merasa kesakitan akibat luka yang ada pada sekujur tubuhnya, Junko sampai tidak bisa berdiri. Ia akan merangkak menuju kamar mandi yang berada di lantai bawah, bahkan membutuhkan waktu 1 jam untuk mencapai kamar mandi. Suatu hari, Junko berhasil menghubungi kepolisian, entah bagaimana caranya. Namun belum sempat mengeluarkan sepatah kata, aksinya digagalkan oleh salah satu anak laki-laki itu. Ia merebut telepon yang ada di genggaman Junko dan menariknya ke suatu tempat. Mereka menjadi sangat marah dan memberikan hukuman kepada Junko. Sejumlah bahan bakar dituang ke kakinya, kemudian mereka melemparkan korek api menyala dan membakarnya. Akibatnya, Junko sudah tidak bisa berjalan lagi. Akibat dari sekian penyiksaan gila tersebut, Junko sulit bernafas karena ada gumpalan darah di hidungnya dan hanya bisa bernafas dari mulut. Ia mengalami pendarahan internal yang menyebabkan tidak bisa mencerna makanan dengan baik dan kerap memuntahkannya. Melihat karpet yang kotor karena muntahan, anak laki-laki tak berperasaan tersebut malah memukulinya. Akibat menerima banyak serangan tak berujung, ukuran otak Junko juga mengalami penyusutan. Di hari ke-44, anak laki-laki itu mulai tidak menginginkan Junko. Penampilannya yang tidak lagi cantik dan wajahnya yang membengkak membuat mereka sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Juga tercium aroma busuk dari tubuh Junko. Di hari yang sama, anak laki-laki tersebut membawa korban wanita baru berusia 19 tahun untuk mereka perkosa bergiliran. Mereka berhasil menculiknya saat ia sedang pulang kerja saat malam hari, seperti kisah Junko. Namun bisa dibilang wanita ini beruntung karena anak laki-laki ini melepaskannya. Junko dibiarkan begitu saja di dalam rumah bak neraka tersebut dan dijadikan sebagai bahan pelampiasan kekesalan. Ia sempat meminta kepada anak laki-laki itu untuk segera membunuhnya dan mengakhiri semuanya. Setelah Junko kalah dari tantangan Hiroshi untuk bermain mahjong, Hiroshi melakukan kebrutalan terakhirnya. Ia memukuli Junko dan salah seorang temannya ikut menendang Junko dengan sangat keras, hingga Junko terlempar jauh dan mengalami kejang-kejang. Namun hal itu tidak mempengaruhi mereka, Junko tetap dipukuli meskipun dirinya sudah lumpuh. Merasa belum puas, mereka menyiramkan bensin ke sekujur tubuh Junko dan membakarnya. Penyiksaan ini berlangsung kurang lebih selama 2 jam dan akhirnya pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 4 Januari 1989, Junko akhirnya meninggal dunia. Mereka segera membungkus tubuh Junko dan memasukkannya ke dalam sebuah drum besar, kemudian mengisinya dengan semen. Hanya beberapa minggu setelah kematian Junko, Hiroshi dan Joe Ogura ditangkap atas laporan kasus pemerkosaan yang dialami oleh gadis 19 tahun yang sempat disekap bersamaan dengan Junko. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan sepasang pakaian dalam wanita di rumah salah satu dari mereka. Saat dilakukan interogasi, pihak kepolisian sudah mencurigai adanya kasus lain.
Akhirnya Jo Ogura mengaku atas penyiksaan yang dilakukan olehnya, dan Hiroshi memberitahu di mana jasad Junko Furuta sekarang. Keesokan harinya tubuh Junko ditemukan dalam sebuah tong, dan dengan hati-hati tubuhnya dikeluarkan dari semen. Saat dilakukan tes DNA, ditemukan 4 buah DNA yang cocok dengan 4 anak laki-laki tersebut, beserta dengan DNA pelaku lainnya. Akhirnya keempat anak laki-laki itu mengaku bersalah dan menerima hukuman yang tidak setimpal karena dianggap masih di bawah batas umur. Mereka juga mengaku bahwa mereka dengan sadar memukuli Junko, namun kematiannya adalah secara tidak sengaja. Hiroshi dihukum 20 tahun penjara dan ketiga temannya hanya dihukum selama 3-9 tahun saja. Tentu hukuman yang mereka terima menimbulkan kontroversi, mengingat nyawa yang mereka hilangkan tidak sebanding dengan jumlah tahun hukuman yang hanya sebentar. Sebagian lagi berpendapat bahwa ringannya hukuman ada hubungannya dengan gangster Yakuza. Pada awalnya identitas anak laki-laki dari kasus ini sengaja dirahasiakan dari publik karena usianya yang masih muda. Namun legalitas tidak menghalangi wartawan untuk memberitahu nama mereka. Akhirnya beberapa jurnalis lainnya mulai menerbitkan nama mereka di majalah dan surat kabar. Pelaku pembunuhan terhadap Junko keluar dari penjara pada usia pertengahan 30 tahunan dan beberapa dari mereka mengubah identitas mereka termasuk namanya. Pemakaman Junko diadakan pada tanggal 2 April 1989, bertepatan dengan 1 bulan saat ia lulus SMA. Saat pemakaman, kepala sekolah memberikan ijazah milik Junko kepada kedua orang tuanya. Dan pimpinan perusahaan di mana Junko melamar kerja juga ikut memberikan seragam barunya sebagai hadiah dan diletakkan di dalam peti mati bersamanya. Orang tua Hiroshi juga mengharuskan menjual rumah milik mereka dan membayar uang kompensasi yang diperintahkan oleh pengadilan kepada keluarga Junko sebesar 50 juta yen. Kini setelah 34 tahun berlalu, masih banyak orang di luar sana yang bersimpati kepada mendiang Junko Furuta. Mereka akan merayakan hari ulang tahun Junko dan ada juga yang mendatangi makamnya. Semoga arwah Junko sudah tenang di alamnya dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan. Bagaimana menurut kalian tentang kasus yang dialami oleh Junko Furuta? Menurutku ini adalah kasus terparah dan tersadis yang tidak sepatutnya diterima oleh wanita manapun. Jaga diri kalian dimanapun kalian berada. Tulis di komentar tentang ide-ide baru dari kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Nope.